Kamu benar-benar mau cerai dengannya? Tanpa dukungannya? Pemegang saham mau dengar kamu? Aku andalkan dia. Dia sekarang cuma istri tua. Aku ngambil keputusan perusahaan. Sudah lama aku pegang. Dia sudah kusingkirkan. Kapan kamu akan berterus terang padanya? Aku nggak bisa terus bersembunyi begini. Lagi pula, kalau aku hamil anakmu, nggak bisa biarkan anak tanpa status, kan? Santai saja. Aku mau Sucing keluar tanpa harta. Baru adil buatku. Yang sudah merendah lama. Jangan bikin masalah sekarang. Kita masih ada hal penting. Jahat. Tinggal sebulan, nak. Kamu ketemu mama? Papa mama nggak sabar. Lihat. Ini mama. Ini kamu. Kenapa gelisah? Akhirnya minggu ketiga berdua. Aku nggak sabar. Mami, ayah brengsek mesum sama selingkuhan. Cepat lihat. Suamiku ngobrol sama siapa? Siapa perempuan ini? Jangan sedih, Mami. Kita habisi ayah brengsek ini. Siapa yang bicara? Sayang. Memang kamu Dewi Su, benar-benar Dewi bisnis lelah tidak? Kamu ibu hamil langka sekarang? Sudah, jangan banyak menjilat. Tapi akhir-akhir ini agak lelah. Sampai berhalusinasi. Ngasih banyak amat. Ini angpau untuk bayi. Jangan ngeyel. Tante ini baik ya. Mama itu angpau aku. Jangan diambil. Syamo kenapa? Cing-cing baik-baik saja? Kamu dengar tadi? Ada yang bicara? Siapa lagi selain kita? Jangan-jangan bayimu yang bicara? Hehe, Mama, aku yang bicara. Syamo, aku tutup dulu. Nanti kita bicara lagi. Siapa itu? Wah, perutnya makin besar. Akhir-akhir ini bagaimana? Paman Zhao, baik. Ada perlu apa? Nggak ada yang penting. Cuman, anak saudaraku kuliah rumah ini dekat kampusnya. Kapan kamu bisa? Bisa pindah sebentar? Paman Zhao, kita kan ada kontrak rumah baru belum selesai. Aku lagi hamil. Mana bisa disuruh pindah? Mau dengar nggak nih? Kata-katamu itu beneran kata orang, ibu saya kan hamil. Barusan dengar suara anak kecil nggak? Jangan emosi, jangan gegabah. Saya cuma mau tanya. Kalau nggak pindah juga nggak apa-apa. Cukup bayar tunggakan sewa kuartal lalu aja. Sewa? Suami saya sudah bayar untuk setengah tahun. Setengah tahun apa? Sewa bulan lalu saja, belum dia bayar. Mana ada setengah tahun? Sudah sering saya minta. Dia sibuk terus atau teleponan. Kalau bukan karena kamu hamil, sudah lama saya ketok pintu. Mama, uangnya diambil ayah brengsek buat nafkahin selingkuhan. Xiaosu, Xiaosu. Oh, maaf ya. Sekarang perusahaan dan uang semua dipegang Cheng Hao. Nanti dia pulang, saya tanya pasti. Langsung transfer boleh? Baiklah. Tapi Xiaosu, kakak ingatkan. Kamu sering-sering tanya Cheng Hao. Sucing ya? Pinjaman usaha 2 juta atas namamu itu sudah telat sebulan. Kamu penjaminnya. Sekarang Cheng Hao hilang kontak. Uang ini harus kamu bayar lunas. 2 juta. Aku tak pernah punya pinjaman usaha. Cheng Hao yang memaksa bilang begitu. Coba lihat sendiri emailmu. Kontrak elektroniknya masih ada. Jika uang masuk sebelum jam 6 malam, semua beres. Kalau tidak, kami akan datang ke rumahmu untuk berbicara baik-baik.
ayah. Jangan transfer, aku punya uang. Aku hanya rindu kalian. Ingin berbicara dengan kalian. Punya uang? Kamu pikir kami pikun? Gaya hidup yang kamu tunjukkan di media sosial, mana yang layak? Ibu, aku... Cing-cing, jangan memaksakan diri. Di hadapan ayah ibu, katakanlah yang sebenarnya. Dulu kami ingin kamu tinggal di luar negeri, membantu ayahmu mengelola perusahaan. Tapi kamu nekat menikah dengan Cheng Hao. Bakat bisnis yang begitu bagus, belum sukses sudah hamil. Cheng Hao itu juga bukan orang baik. Sudah, jangan banyak bicara. Ibu. Kalau dulu aku tidak nekat pulang ke Indonesia, tidak sampai bertengkar dengan kalian, sekarang tidak akan... Bodohnya anak ini. Keluarga tidak ada istilah bertengkar atau tidak. Uangnya sudah aku transfer. Jangan berpikir untuk mengembalikannya. Jangan menyusahkan diri dan anakmu. Mama jangan menangis, kakek nenek sangat menyayangi kita. Ternyata sikapku yang memaksakan diri itu sudah lama dilihat oleh ayah ibu. Dulu di perusahaan aku sangat kompeten, tapi sejak ketemu Cheng Hao, aku kehilangan penilaian dasar. Sucing, kau harus sadar. Sayang, bagaimana perasaanmu? Perutku sakit sekali. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah jauh lebih baik. Mungkin sedikit masuk angin. Sayang, ambilkan aku segelas air. Mama, tadi itu SMS dari selingkuhan. Jangan percaya dia. Ini, minum air. Sayang. Siapa? Kok terlihat gugup sekali? Bukan apa-apa, urusan kantor. Akhir-akhir ini bisnis kantor sibuk. Sebentar lagi aku harus ke kantor. Malam ini aku tidak pulang. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Mama, ayah brengsek ketemu selingkuhan lagi. Tangkap basah mereka berdua. Mama, cepat ikuti ayah brengsek. Nanti kau akan mengerti. Cheng Hao, kau hanya datang urusan kerja, kan? Kalau dia bohong, kita pasti tidak memaafkannya. Kak Hao, kalung ini merek favorit Sucing ya? Dia sekarang cuma istri tua. Mana ada setengah cantiknya kau pakai ini? Kapan kau bercerai dengannya? Aku masih menunggu untuk bersamamu secara terbuka. Tenang, setelah aku bercerai dengannya, langsung kita urus surat nikah. Dokter, bagaimana kondisi bayiku? Tenang saja. Karena emosi ibu terlalu tidak stabil, memicu kontraksi, perlu dirawat untuk observasi 2 hari. Ibu sudah hamil 8 bulan, jangan sampai terpancing emosi lagi. Sucing, apa kamu sengaja menyusul kakak? Kalau ada apa-apa dengan bayi ini, awas ku cabik kulitmu. Mama, kita tinggalkan ayah brengsek ini. Halo pengacara Yang. Saya ingin menggugat suami saya. Ya. Dia menyembunyikan harta pranikah saya dan tinggal dengan wanita lain. Saya punya bukti. Dokumen lain yang perlu disiapkan adalah... Cing-cing, kenapa kamu dirawat lagi? Aku langsung datang setelah selesai kerja. Bagaimana kondisimu? Tadi kamu telepon siapa? Seberapa besar kemungkinan menghentikannya? Lalu seberapa besar peluang perceraian? Dari sudut pandang hukum profesional, akan memakan waktu tertentu. Meski berusaha maksimal, tidak bisa dijamin pasti bisa direbut kembali. Tapi bercerai sebenarnya tidak sulit. Harus bercerai sebelum bayi lahir. Tunggu instruksi aksiku, aku masih ada janji. Nona Su, apa kita saling kenal? Nona baik kan? Kudengar suamimu investasi gagal dan terkena depresi. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu siapa yang menipunya. Di mana bajingan itu? Katakan. Dia suamiku. Aku mau kamu goda dia. Apa? Kamu gila? Aku cuma mau ambil uang suamiku kembali. Tujuannya sama. Sungguh konyol. Masalah terbesar sekarang uang. Maaf, ayah. Hubunganmu harus kupakai lagi. Halo Momo, bantu aku janji dengan Ma Huayun.
Ma Huayun, kamu terlalu anggap aku hebat? Bilang saja 563,66. Dia pasti paham. Aku tak bisa hubungi langsung. Akan tinggalkan jejak. Nona Su, ada yang ingin Nona Su sampaikan lewat Nona Xia? Tapi bagaimana kamu tahu angka 563,66 ini? Tuan Ma, karena uang ini dulu dikirim ayahku ke Anda. Dulu ayahku sangat lawan. Tapi dia sangat kagumi pengusaha kerja keras seperti Anda. Jadi pakai pool dana luar negeri. Tapi karena itu dia di-impeach. Tapi dia tak pernah sesal. Benar, semua informasi cocok. Dulu perusahaanku diserang modal, hadapi kesulitan. Kalau bukan karena uang ini, aku sudah lama melompat dari gedung. Langsung ke pokoknya. Hari ini aku mencarimu untuk meminjam uang. Jangka waktu 3 tahun. Bisa pakai suku bunga tertinggi bank? Butuh berapa? Dengan aku ngomong bunga apa? Aku dukung kamu sepenuhnya. 10 juta. Baik. Hubungi aku kapan saja. Memang pantas disebut Dewi Bisnis. Kau bilang Nona Su, dia itu dewi bisnis yang legendaris. Sangat berpengaruh dan sulit ditemui. Wah, hari ini benar-benar penuh kejutan. Zaman sudah berubah. Nona Su, kamu hamil 7 bulan. Kenapa masih mau memulai usaha? Ya ketemu pria brengsek lah. Dulu waktu aku menikah dengan suamiku, ayahku melepas 30% saham perusahaan. 70% sisanya, setelah anak lahir, akan dipegang perusahaan aku. Yang paling penting, kontrol perusahaan sepenuhnya di tangan suaminya. Hampir habis dihambur-hamburkan. Nona Su, Nona Xia. Aku pasti dukung kalian sepenuhnya. Budi setitik air dibalas sepanjang sungai. Aku paling benci orang yang tidak tahu balas budi. Kalau begitu terima kasih Tuan Ma. Jangan sungkan. Kalau bukan karena kau dalam kesulitan, seumur hidup aku tidak akan tahu siapa penyelamat hidupku. Cing Cing, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin segera bercerai. Ambil alih semua bisnis perusahaan. Baru-baru ini aku baru tahu, dulu ayah Cheng Hao membujuk pemegang saham. Tidak heran, Paman dan Bibi selalu tidak setuju pernikahan kalian. Ini juga salahku, dulu terlalu tergila-gila cinta. Tapi sekarang masih ada waktu. Hah? Kamu masih mau tinggal bersamanya? Aku sudah punya rencana. Momo, mulai sekarang kamu ketua dewan direksi baru. Aku belum bisa muncul. Kalau begitu, kuharap Nona Su sukses. Baik. Sudah kusampaikan, badan hukum perusahaan akan dipegang sepupuku. Untuk urusan bisnis, biar sekretarisku yang menanganinya. Itu juga bagus, lebih tersembunyi. Tapi nanti kamu benar mau janji dengan Zhong Shaoqin? Jangan sampai memengaruhi kehamilanmu. Aku tahu, simpan baik-baik dokumennya. Oh ya, urusan perceraian, kamu harus urus sendiri untukku. Pengacara yang... Dia hanya pion. Cheng Hao pasti akan menderita. Siapa tidak bisa dia ganggu, malah ganggu dewi bisnis keluarga kita. Tapi soal pengacara, kamu tidak percaya pengacara yang... Aku bisa bayar dia, orang lain juga bisa. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Itu kamu, kan? Kukira kau akan terus berpura-pura bodoh. Ibumu tidak pernah mengajarimu apa itu harga diri dan cinta diri? Apa kau sama sekali tidak punya rasa malu? Aku mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Lalu kenapa harus malu? Kenapa kau sama sekali tidak marah? Umurmu berapa? Lebih muda darimu. Aku akui kau lebih muda dariku. Tapi semua orang akan tua. Sekarang aku menyirammu dengan air. Kau tak bisa berbuat apa-apa. Mana buktinya cari nafkah dengan kemampuan? Apa yang kau lakukan? Kau gila? Kau sadar Cheng Hao tidak mencintaimu lagi? Kau tak tahan, kan? Kenapa buru-buru, Nona Zhong? Cheng Hao akan segera datang. Cheng Hao belum sepenuhnya mendapatkan saham. Belum bisa berkonfrontasi terbuka. Tunggu sampai hari anak itu lahir. Sucing, lihat nanti bagaimana kau bisa sombong. Sayang, siapa itu? Dia? Adik yang aku kenal. Jatuh cinta pada pria yang sudah menikah, jadi selingkuhan.
Aku menasihatinya agar segera kembali ke jalan yang benar, agar tidak salah terus-menerus. Aku pria dengan pernikahan yang bahagia. Hal seperti ini tidak kupahami. Tapi sayang, aku mendukungmu. Suamiku, kau baik sekali. Pernikahan seorang pria harus diperjuangkan sendiri. Seperti dirimu, aku memilihmu. Bukan hanya karena kau mengandung anakku, tapi juga karena kau cantik dan hebat. Kamu harus nasihati temanmu. Sayang, kok berkeringat? Perusahaan belakangan entah kenapa, kinerjanya terus turun. Apa kamu marahi bos besar? Enggak kok. Siapa sayang, telepon terus. Urusan perusahaan. Ayo sayang, waktunya pulang. Sayang, aku turun terima telepon. Oke. Momo. Cheng Hao mungkin sebentar mau ketemu Zhong Xiaoqin. Manfaatkan kelemahannya. Kalian nanti, selesaikan order besar itu dulu. Baik, kami sudah siap. Sayang, apa urusan? Wajahmu pucat. Nggak apa-apa. Urusan perusahaan. Sebentar aku mau ketemu klien. Nanti aku antar kamu pulang. Gak apa-apa, urusan kamu saja dulu. Di mobil, jangan semprot parfum banyak, nggak baik buat bayi. Mungkin dari klien yang tertinggal. Nggak perlu kayak gini, memanjakan si istri tua ini. Sayang, bagaimana kalau aku ikut lihat? Kamu lagi hamil. Harus banyak istirahat. Sayang, ini. Hadiah yang ku beli buatmu. Banyak urusan perusahaan, aku nggak ada waktu nemeninmu. Jangan marah. Nanti setelah ini, aku pasti nemenin kamu dan anak lebih banyak. Hati-hati nyetir. Pak Su, Anda akhirnya kembali. Semuanya duduklah. Lama tidak bertemu. Momo, Kami pasti mendukungmu. semuanya lihat dokumennya. Aku hanya punya satu tujuan, mengambil alih semua sumber daya perusahaan yang kini dikelola Cheng Hao. Grup Susit, tapi itu adalah hasil jerih payah seumur hidup ayah Anda, kakek Su. Dan perusahaan Cheng Hao saat ini juga dirintis sendiri oleh Anda. Anda tega menghancurkannya? Jangan sebut pria brengsek itu lagi. Bikin mual. Kenapa? Perut tidak enak? Sejak aku pingsan waktu itu, bayi ini tidak terlalu aktif. Sekarang sudah membaik. Kita segera bertindak. Momo, kamu transfer dulu 3 juta yuan ke Bairuyu. 3 juta? Bagaimana kalau dia tidak mau bantu? 3 juta yuan ini adalah kompensasi untuk defisit suaminya. Ini juga bentuk penghargaanku kepada kesetiaan mereka berdua. Baik, aku yang ngatur. Kita akan menghentikan semua kerjasama dengan Cheng Hao. Kita putuskan semua kerjasama dengan Cheng Hao. Terima kasih Pak Zhao, terima kasih Pak Li. Dengarkan perintahku, kita akan menghentikan semua kerjasama dengan Cheng Hao. Saluran penjualan kita juga memutus semua kerjasama dengan Cheng Hao. Hari ini jangan bahas kerjaan. Biarkan aku temani kamu. Nona Su, maaf. Perhiasan yang Anda kirim setelah diperiksa ternyata semua imitasi. Tidak ada nilai tukarnya. Masa sih palsu? Ya ampun, ayah brengsek ganti semua perhiasanmu dengan palsu. Gelang berlian itu juga palsu? Semuanya palsu. Oke, aku tahu. Bencong brengsek, aku mau konfrontasi dia sekarang. Jangan buru-buru. Dia masih pegang uang perusahaan. Aku nggak tahan lagi. Kalau langsung dihabisi, terlalu mudah buat dia. Aku mau siksa dia pelan-pelan. Kau memang licik. Rencana busuk apa lagi? Sepertinya ada yang sengsara lagi. Halo. Nona Xia, uangnya sudah saya terima. Tolong sampaikan ke Sucing, mau saya bantu apa? Bairuyu. Kita bicara langsung. Bertemu dulu ya, Nona Bai. Baik.
Ibu kok misterius banget. Aku juga penasaran rencananya. Sudah janji, ayo kita pergi. Aku ke rumah sakit dulu. Oke. Lalu beli villa dan mobil. Oke, baik. Buat apa beli villa dan mobil? Kalau mau berpura-pura, harus sempurna. Aku mau kasih kejutan buat si brengsek. Tapi aku khawatir Bayruyu. Jangan khawatir. Sudah kuperiksa. Dia bukan wanita tak berotak. Sayang, ini Halo, saya Bayruyu, teman Sucing. Sering dengar tentangmu darinya. Tampan sekali. halo halo halo. Sayang, kakak Ruyu baru pulang dari luar negeri. Mengajakku ke vilanya untuk menjaga kehamilan. Villa, tak pernah kau cerita. Kakak Ruyu ke luar negeri setelah menikah. Lalu bercerai. Mantan suami bilang aku tak cukup muda. Kebetulan ketemu Sucing. Oh ya sayang, semua klien kita putus kerja sama. Kau tahu kenapa? Sekarang uang perusahaan kau yang urus. Mana aku tahu? Ada apa? Bukan hal besar. Cuma beberapa klien lamamu tiba-tiba putus kerja sama. Bikin aku kalang kabut. Cing, perusahaan butuh uang. Aku transfer 20 juta dulu ya. Ruyu, niat baikmu kuhargai. Masih ada Cheng Hao di perusahaan. Iya kan sayang? Iya. Masalah kecil. Uangnya tak usah. Kalau begitu, pindah saja ke vilaku. Cheng Hao. Kau kan bos perusahaan. Mana bisa biarkan Sucing tinggal di tempat begini? Salahku. Sikapmu bagus. Ruyu, niat baikmu kuhargai. Masih ada Cheng Hao di perusahaan. Iya kan sayang? Iya. Masih ada aku. Sayang, sekarang perusahaan sangat sibuk. Aku sih nggak apa-apa. Cuman kan kamu lagi hamil. Tinggal di kontrakan kayak gini nggak cocok. Sayang, aku pikir-pikir dulu. Nanti aja kita bicara lagi. Oke. Aku cuma perempuan biasa, nggak punya keahlian khusus. Waktu cerai sama mantan suami, dapat beberapa ratus juta dolar AS. Sekarang cuma pengen belanja buat senang-senang. Sayang Ruyu, ayo kita foto dulu satu. Sayang ajak aku dong. Sayang Cing, aku masih ada urusan. Aku harus pergi dulu. Jaga baik-baik anak kita. Sayang, aku antar kakak Ruyu dulu. Halo. Oke, baik. Maaf ya Kak Ruyu. Tiba-tiba ada urusan mendesak di perusahaan. Kayaknya aku nggak bisa anterin kamu. Nggak apa-apa Pak Cheng, kamu sibuk aja. Urusan perusahaan lebih penting. Oke, aku pergi dulu ya. Maaf banget. Pasti mau ketemu Zhong Xiaoqin lagi. Terus langkah kita berikutnya gimana? Apa yang paling dia mau? Kasih aja apa yang dia mau. Oke, mending kamu langsung pindah ke villa aja. Lagi pula itu kan kamu yang beli. Belum saatnya. Harus bikin Cheng Hao merasa aku memang harus pindah ke sana. Maksud kamu, temanin aku mainin sampai tamat? Lihat aja dia yang bingung kayak gitu. Kayaknya dia udah naksir kamu. Terus kalau dia ajak ketemu gimana? Dia sekarang udah benar-benar tergila-gila sama kamu. Alam akan memperlakukanmu dengan baik dan menunjukkan pesonanya sepenuhnya. Lalu apa langkah kita berikutnya? Ikuti rencana yang sudah kita sepakati dan jalankan. Kamu buat laporan keuangan palsu dulu lalu kirimkan. Sejauh aku hamil. Oh, selamat ya. Kamu akan jadi ibu. Tidak takut Cheng Hao tahu? Takutnya apa? Dia paling mencintaiku. Ini uang mahar 500.000 untukku. Kalau hamil, harusnya beritahu ayahnya dulu. Bukan aku. Aku tak bisa beri kamu status. Aku beritahu kamu agar kamu sadari kenyataan. Cheng Hao sudah tak cinta kamu. Kamu sungguh rasa dia cinta kamu? Kalau suka, ambil saja. Tentu kamu tak marah? Kamu kasihan. Dia hanya cinta dirinya sendiri. Kurasa kamu sudah tahu Cheng Hao sudah tinggalkanmu, gila? Dia itu Zhong Xiaoqin kan? Benar-benar aneh. Ingin naik derajat lewat anak pikiran sederhana. Dijual masih bantu hitung uang. Dia hamil anak Cheng Hao kan? Iya. Bagi Zhong Xiaoqin, anak adalah segalanya. Dia pasti akan konfrontasi Cheng Hao suruh dia tinggalkan aku. Menurutmu Cheng Hao pilih siapa? Dia sekarang amat suka sama Bayruyu loh.
Cheng Hao akhirnya dapetin wanita kaya. Masa dia mau hancurin semuanya buat anak yang tiba-tiba muncul? Dia pasti anggap anak itu masalah. Kalau bukan ada kakek yang kasih saya saham, ayah juga pasti nggak mau saya lahir. Kita tunggu aja kelanjutannya. Zhong Xiaoqin berani-beraninya cari kamu. Dia nggak takut Cheng Hao tahu? Dia cuma lihat uang dan kuasa. Barang yang berguna buat dia, pasti nggak akan dia buang. Kakek Ma datang. Halo, saya keponakan kakek Ma. Halo. Kakek Ma lagi nggak enak badan, jadi nggak bisa datang. Tapi, dia serahkan semuanya ke saya untuk dukung sepenuhnya Nona Su. Kakek Ma nggak enak badan? Parah? Nggak parah. Cuma perlu istirahat total di tempat tidur. Beberapa waktu lagi pasti pulih. Ini nggak usah kamu khawatirin. Justru kamu, Nona Su, si Ma Huayun udah cerita ke saya. Kamu benar-benar wanita tidak kalah dari pria. Mana bisa. Tolong sampaikan salam saya ke kakek Ma. Ini, Kakek Ma pasti suka. Tapi sejak masuk, saya lihat Anda. Ini... bagaimana kalau saya periksa nadimu? Biar saya lihat. Apa kamu baru saja melakukan terapi mempertahankan kehamilan? ya baru-baru ini emosi saya tidak stabil. Itu memengaruhi bayi. Hampir lupa urusan utama. Ini, kakek Ma meminta saya untuk mengantarkannya padamu. Obat penguat, 1 butir sehari. Minum tepat waktu saja. Oh, terima kasih. Sebenarnya saya mencarimu hari ini juga ada urusan lain. Nona Su, tentang ini kamu tak perlu bilang. Saya sudah memerintahkan bawahan untuk bekerja sama sepenuhnya denganmu. Justru kamu harus lebih memperhatikan kondisi bayimu. Jangan melakukan aktivitas berat. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih pada Tuan Ma. Kakak Ruyu, punggungku agak pegal. Ingin pulang cepat untuk istirahat. Tidak bisa temani kalian makan. Suamiku, aku pulang dulu? Aku antar. Tidak usah, naik taksi sangat mudah. Kalau kamu pergi, tinggal aku sendiri lagi. Bukannya masih ada dia? Cheng Hao, tolong temani kakak Ruyu ngobrol. Sekarang dia butuh seseorang untuk membimbingnya. Baik. Pak Ma, Pak Cheng. Kebetulan sekali. lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Ini adalah Bai Ruyu yang pernah kubicarakan. Dia juga baru kembali dari luar negeri. Seharusnya kamu pernah bertemu. Bai Ruyu. Sepertinya aku belum pernah bertemu kamu. Aku masih ada urusan bisnis, jadi pamit dulu. Silakan urus pekerjaanmu. Temanmu pelupa banget ya? Iya? Sebentar lagi ada kerjaan di kantor, jadi mungkin nggak bisa nemeninmu, kakak Ruyu. Baiklah, tadinya mau traktir makan enak. Lain kali saja. Maaf, Sujo barusan. Sudah tahu, Oke, halo Pak Mas. Sudah malam ada apa? Halo Pak Cheng. Barusan maaf ya. Sebenarnya aku kenal Bai Ruyu. Dia wanita kaya yang terkenal di kalangan itu. Oh, jadi tadi Bapak... Tadi di depannya aku nggak enak ngomong wanita ini reputasinya buruk. Katanya pria kalau kaya jadi jahat, wanita ini bahkan lebih parah. Jadi, Kenapa Bapak sengaja datang buat kasih tahu ini? sobat ini kan takut mempengaruhi hubungan kalian. Apa maksudmu? Aku kan suami yang sudah menikah, istriku lagi hamil pula. Baik, sudah dulu. Oke, lain kali aku traktir makan. terima kasih Pak Ma. Terlalu sungkan Pak Su. Oh ya, masih ada yang perlu kubantu? Kamu cuma perlu pura-pura nggak tahu apa-apa. Sudah cukup. Baik, butuh bantuan hubungi saja. Terima kasih Pak Ma. untungnya kamu kenal Pak Mat. Kalau enggak, bisa-bisa aku Biasa saja. lihat. Dia pasti lagi bokek sekarang. Kita manfaatkan dia. Aku harus gimana? Sayang, malam ini ada klien yang harus ditemui. Aku lagi agak kekurangan uang. Bisa nggak kamu... Sayang, aku cuma punya 500. Kamu simpan aja. Aku cari cara lain.
Kakak Ruyu, kamu wanita yang baik. Aku mau kamu bantu aku bujuk Sucing untuk pindah ke tempatmu. Kondisi perusahaanku lagi agak sulit. Wanita yang baik. Pak Cheng bisa bercanda. Kalau aku wanita baik, aku nggak bakal diceraikan. Kamu langsung bawa barang-barangnya pindah ke sini. Dia nanti aku yang bicarakan. Kakak Ruyu, kamu beda sama wanita lain. Kamu cantik dan baik banget. Beda gimana? Aku udah susah percaya. Pria bisa suka sama aku. Kakak Ruyu, kamu benar-benar memesona. Jangan gitu. Kamu mikirin perusahaanmu aja deh. Maaf, nanti aku yang bayar. Pelayan minta bon. Pak, total 26.000. Sayang, sewa rumah sudah dibayar ke Paman Zhao? Udah lama nunggak, belum dibayar? Perusahaan lagi sepi. Aku mau mandi dulu, nanti pindah ke tempat kakak Ruyu. Sayang, beneran pindah? Aku besok sampai. Kamu pesan hotel dulu, minimal bintang 4. Tenang, adik. Kami akan atur semuanya. Baik, aturkan saja. Kamar mandinya kecil sekali. Sulit bergerak. Siapa tadi? Masih ada kamar mandi, untung. Adikmu bilang besok sampai. Dalam kondisi kita sekarang, bagaimana terima mereka? Sayang, kita pindah ke Kak Ruyu. Gimana tinggal di sini? Sayang, aku sih biasa saja. Tapi kamu sedang hamil. Mana tega kamu dan bayi tinggal begini? Bagaimana pindah ke kantor? Tidak bisa. Kenapa? Sayang, Suamiku, kamu gimana? suamiku perutku sakit. Salahku tidak becus. Aku antar kamu ke RS. Butuh uang sebanyak ini? Aku tak mau dengar. Kamu ini, kenapa suka dia? Dulu ku beri segalanya. Kamu tak lihat? Saat aku minta uang, kamu di mana? Itu kemauanmu. Bukan urusan keluarga Cheng. Hanya kakakku baik. Baru terima kamu. Berani menyiramku. Adik. Kakak mohon, pergi ke basement. Tunggu aku. Baik, aku pergi. Kamu anak tak berguna. Dikendalikan cewek. Jangan marah. Emas asli tukar hati tulus. Sayang, kamu pakai cocok sekali. Sudah reda marahnya? Sudah. Aku mau atur akomodasi adikku dulu. Aku cuma punya satu adik. Pergilah. Kakak ipar, ayah dan ibu sangat suka padamu. Si pembawa sial itu, dia atur hotel 200 yuan untukku. Mau masuk keluarga Cheng? Kakak ipar, ini mas kawin 500.000. Adek, aku atur hotel bintang 5 untukmu. Pasti puas. Tapi jangan beritahu Sucing. Saat ini, perusahaan kami masih butuh sumber dayanya. Dan juga butuh 51% saham perusahaan di tangannya. Tenang, aku satu hati dengan kalian. Cheng Hao. Tunggu saja. Yang Cheng Hao inginkan sekarang uang dan peluang bisnis. Dia pasti akan minta duluan. Lalu aku harus bagaimana? Jangan tolak. Lempar masalah itu padanya dengan cerdik. Buat dia rasa kamu acuh pada uang. Lalu caranya? Wanita kaya, cerai lagi. Kurang apa? Kamu terluka oleh pernikahan, tak percaya pria lagi, paham? Kakak Ruyu, Bagaimana? Sudah terbiasa tinggal di sini? terima kasih banyak. Kakak Ruyu, coba cicip anggur ini. Rasanya istimewa. Seperti seseorang, membuat orang selalu terkenang. Oh, aku datang hari ini ingin bicara kerjasama. Perusahaan kami baru-baru ini. Cheng Hao, aku tak mau dengar. Aku tak tertarik dengan proyek-proyek penghasil uangmu. Di tahap hidupku ini, menurutmu masih kurang apa? Kakak Ruyu memang beda.
Pak Cheng pandai bercanda. Lihat pasangan-pasangan itu. Pria menggendong wanita menyeberang jalan, sungguh dirindukan dan didambakan. Bagaimana kalau aku gendong kamu, biar kamu bernostalgia? Maaf, aku ke toilet dulu. Maaf, mengingatkanmu hal yang tak menyenangkan. Aku pergi dulu. Hari ini terima kasih sudah menemaniku. Cheng Hao memang seperti binatang, mencintai setiap yang dilihat. Aku sudah hubungi konsorsium internasional. Yang kamu maksud Kairui? Iya, bukankah mengejutkan? Apa kamu lupa sesuatu? Tak lupa, dia tak segitu pelitnya. Ini kontrak yang ditandatangani. Bagaimana situasi Cheng Hao sekarang? Sekarang di rekening banknya tinggal 20.000 yuan. Pinjaman bank 16 juta yuan jatuh tempo dalam 2 bulan. Dia masih punya pinjaman atas namanya sendiri. Perjanjian cerai berjalan lancar. Ini berkat Paman Su. Waktu itu menyuruhnya tanda tangan perjanjian pranikah. Benar-benar jasanya besar. Tapi di grup Sushi tidak begitu baik. Ayah Cheng Hao menyusupkan banyak orang. Sudah lelah ya, Momo? Ah, Kakak Ruyu, kamu juga tidak bisa tidur? Sebentar lagi tidur. Aku balik ke kamar dulu. Sayang, Kakak Ruyu suka apa ya? Dia sudah bantu kita banyak. Harusnya kita beri hadiah, kan? Perhatian sekali sama kakak Ruyu. Jangan-jangan kamu tertarik padanya? Apa yang kamu pikirkan? Aku orang sehina itu? Serius amat sih. Bercanda kok. Hadiah yang dia suka, harganya 7 digit. Ah, sayang, kamu hamil? Aku tidur di kamar lain, istirahat yang cukup. Kakak Ruyu, hari ini wajahmu cerah sekali. Terima kasih perhatiannya. Pagi tadi aku dengar kalian bertengkar. Jangan-jangan karena aku. Sucing, percayalah padaku, aku dan Cheng Hao benar-benar tidak ada apa-apa. Aku percaya kalian. Cheng Hao, aku buat janji di rumah sakit sore ini mau periksa. Kamu ada waktu. Aku mau kamu temani. Tidak ada sore ada janji dengan klien. Kamu pergi sendiri saja. Kalau begitu aku ke rumah sakit. Kakak Ruyu, aku dengar kamu kenal banyak bos-bos di dunia investasi sekarang. Bisa bawa aku ikut? Ada info dalaman nggak? Aku juga mau deket-deket sama Kakak Ruyu. Tentu saja boleh. Bawa kamu pasti lebih seru. Aku capek banget hari ini. Apa kamu sudah bosan? Ada selingkuhan lain? Ah, tekananku besar. Bisa nggak kamu jangan terus-terusan nelpon aku? Aku kangen kamu. Kalau ada kesulitan, bisa bilang, kita selesaikan bersama. Tekanan di perusahaanku terlalu besar. Aku punya pinjaman. Perusahaan juga nggak bisa pinjam uang. Perlu ganti badan hukum. Hal kayak gini nggak bisa minta orang lain, kan? Badan hukum? Aku bisa jadi badan hukum perusahaan. Tapi soal uang, aku bisa atur 3 juta untuk darurat. 3 juta? Dari mana? Lupa? Aku direktur keuangan Mahwayun. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran? Lagi pula kamu istriku. Perusahaan atas namamu, aku tenang. Oke, aku pergi dulu. Aku harap kita bisa bersama secara sah. Kakak Ruyu, semoga kamu suka. Hanya kamu yang pantas pakai perhiasan unik ini. Terima kasih Cheng Hao, membuatmu keluar uang. Terima saja. Sayang, Kakak Ruyu kasih hadiah? Sucing juga tahu? Iya Ruyu, terima saja. Jong Shaoqin, kamu telepon buat apa? Di saat kritis, bisa sabar nggak? Sayang, lagi ngapain? Aku kangen. Aku juga kangen. Sendirian? Tentu, sudah lama aku nggak tidur sama istri tua itu. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Jijik banget. Rapat besok di perusahaan, pasti akan ada kejutan untukmu. Pak Ma, Anda harus bantu aku. Cheng Hao, urusan perusahaan ditentukan Dewan Direksi. Pak Ma, tolong bantu kami.
Iya, demi Sucing. Bisakah jangan tarik investasi kami? Pak Cheng, hari ini aku cuma mau tanya satu hal. Kamu kenal Zhong Xiaoqin? Nggak kenal. Ayo kita pergi. Cing-cing. Menurutmu Cheng Hao bakal nekat? Tentu saja. Lihat, dia baru terima transfer dari Zhong Xiaoqin. Tunggu, Zhong Xiaoqin? Bukannya dia udah resign? Dapat duit banyak dari mana? Lalu menurutmu, kenapa Pak Ma cari Cheng Hao hari ini? Mama pinter banget. Keserakahan ayah brengsek itu titik lemahnya. Bayi harus lahir sehat. Bunda akan mewariskan kekayaan untukmu. Zhong Xiaoqin si masalah ini. Sekarang sudah ketahuan, Pak Ma. Bom ini harus dinonaktifkan. Halo sayang, Sayang, kapan datang menemani aku? aku masih sibuk di sini. Aku akan datang setelah selesai. Baiklah. Kamu hati-hati belakangan ini. Hari ini Pak Ma tanya aku kenal kamu atau tidak. Tenang, sudah ditangani dengan bersih. Sucing, mau saingan sama aku? Kamu pikir kamu siapa? Cheng Hao saja jatuh cinta padaku. Ada apa? Bukan masalah besar, akan ku selesaikan. Bagus kalau begitu. Oh iya. Kakak Ruyu, terima kasih sudah jaga Sucing selama ini. Bukan apa-apa. Kakak Ruyu, terimalah ini. Ini tanda terima kasihku. Istri Kakak Ruyu. Aku ke perusahaan untuk urusan bisnis. Baik. Pasti mau ketemu Zhong Xiaoqin lagi. Biarkan mereka senang-senang dulu beberapa hari. Aku ingin pertahankan anak ini. Bagaimana pendapatmu? Sayang, perusahaan masih belum stabil. Saham juga belum aku dapatkan. Aku juga ingin anak ini. Tapi, aku tetap mencintaimu. Perusahaan... Apakah perusahaan lebih penting dariku dan anak? Cheng Hao, ini darah dagingmu sendiri. Kenapa? Anak Sucing boleh lahir? Kenapa yang dikorbankan aku? Katakan kenapa? Aku tidak terima. Xiaoqin, tenang dulu. Anak ini bagi kita adalah masa lalu kelam. Kau pernah pikir, dia lahir sebagai anak di luar nikah? Kau mau ini jadi diketahui semua orang, menghancurkan kita berdua? Dengarkan, jangan bodoh. Kau tahu pilihan yang tepat. Apa maksudmu? Kau hina dan tak tahu malu. Syamo. Bagaimana kau bisa begitu ke anak? Begitu ke aku? Pukul aku, hina aku terima. Tapi anak ini tak boleh dipertahankan. Cheng Hao. Cheng Hao. Kau benar-benar mau menggugurkan anak kita? Bagaimana bisa kau katakan itu? Xiaoqin, tenang dulu. Ini untuk kebaikanmu. Bisnis. Katakan padaku, bisnis yang kau maksud adalah mendekati teman Sucing, si cantik kaya Bai Ruyu. Tenanglah. Mana mungkin aku tak mau anak kita? Kalau kau paksa aku menggugurkannya, aku akan buat keributan di depan mereka. Aku akan hancurkan namamu. Ini semua kau yang memaksa. Kau temui Sucing 2 kali sehari. Aku khawatir kau gegabah. Anak ini bisa kita pertahankan dulu. Tapi beri aku waktu. Aku akan berikan status untukmu. Sekarang memang tak bisa diumumkan. Benarkah? Bersumpahlah. Aku bersumpah. Aku Cheng Hao, seumur hidup hanya cinta Zhong Xiaoqin. Dari pihak konsorsium internasional sudah saya urus. Mereka bersedia bekerja sama dalam sandiwara ini. Terima kasih Pak Ma. Cheng Hao sedang mati-matian mengumpulkan uang. Kita harus buat dia percaya ini kesempatan langka. Barusan Cheng Hao hubungi Bai Ruyu lagi, menanyakan kemajuan investasi. Biar dia panik. Makin panik, makin mudah terperangkap. Tapi kamu yakin dia akan gelontorkan semua hartanya? Aku terlalu paham dia. Dia tak hanya akan menginvestasikan uangnya sendiri, tapi juga akan menyeret Zhong Xiaoqin. Bagaimana dengan Zhong Xiaoqin?
Zhong Xiaoqin selalu ingin menikahi Cheng Hao. Apapun katanya, pasti didengarkan. Perlu aku bantu apa? Setelah Cheng Hao taruh semua dananya, aku akan buat dia lihat saldo melonjak, lalu 0 dalam semalam. Kejam sekali, tapi aku suka. Sayang, Mama menakutkan ya? Enggak kok, Mama orang paling berani di dunia. Ayah brengsek pantas. Kak Ruyu, uangnya sudah siap. Kapan bisa diinvestasikan? Buruan amat? Nggak percaya aku? Bukan. Aku cuma takut ketinggalan momen ini. Cheng Hao, alasan aku mau bawa kamu karena aku lihat keberanianmu. Di lingkaran ini, yang paling dihindari adalah terburu-buru. Aku Kakak Ruyu, tekanan sangat besar. Bank setiap hari menagih utang. Justru kamu harus lebih tenang. Aku sudah bertanya pada temanku itu. Kali ini info internal. Pasti untung. Bisa untung berapa? Minimal 5 kali lipat. Tapi, Tapi apa? siklus investasi ini pendek. Tapi ambang batasnya juga tinggi. Kamu tahan? Aku tahan. Aku sudah menggadaikan semua yang bisa digadaikan. Hanya menunggu hari ini. Baik, besok aku antar kamu ketemu seseorang. Siapa? Penanggung jawab regional Asia Konsorsium Internasional. Kakak Ruyu, kamu benar-benar penyelamatku. Umpan sudah dimakan. Besok kita tarik jala. Cheng Hao saat pergi malam tadi wajahnya sangat muram, seperti ada masalah. Kudengar dia menelepon Zhong Xiaoqin. Baik, aku tahu. Mereka mulai berpesta. Zhong Xiaoqin hamil. Tidak dalam rencana Cheng Hao. Lalu apakah Cheng Hao akan karena Zhong Xiaoqin meninggalkanmu? Untuk orang seperti Cheng Hao, dia akan berkompromi. Tapi itu hanya cara sementara. Saat ini, yang paling dia takuti adalah Zhong Xiaoqin. Dia pasti akan berusaha menenangkannya. Lalu Zhong Xiaoqin percayakah pada kata-kata manisnya? Tak ada pilihan lain baginya selain percaya. Tapi janji Cheng Hao hanya membuatnya tenang sementara. Tapi, kebohongan pasti akan terbongkar suatu hari nanti. Cheng Hao keluar. Kenapa kau menghindariku? Kenapa tak angkat teleponku? Zhong Xiaoqin, sudah cukup. Aku bilang akan kuselesaikan. Aku hanya mau jawaban. Kapan kau bicara jujur pada Sucing, lalu menikahiku? Sudah kukatakan, belum waktunya. Anak Sucing hampir lahir. Aku hampir dapat sahamnya. Pulang dulu, tunggu teleponku. Diam-diam aku sudah periksa. Aku hamil anak laki-laki, dia hamil anak perempuan. Dan ayahmu juga lebih memilihku jadi menantu. Kau tahu itu. Sebenarnya kenapa tak mau beri aku status? Aku bilang belum waktunya. Jangan buat ulah lagi. Cheng Hao. Sekarang Zhong Xiaoqin harus sadar. Pak Cheng, masih khawatir dengan masalah sebelumnya? Kondisimu akhir-akhir ini buruk. Nggak apa, cuma perusahaan lagi sibuk. Agak lelah. Cheng Hao, aku dengar. Akhir-akhir ini Zhong Xiaoqin terus cari kamu. Kalau begini terus,
bisa merugikan perusahaan. Dia juga sering hubungi aku. Dia bilang apa? Nggak, aku rasa ucapannya ada arti lain. Selalu bicara soal anak. Aku risau. Harap kamu segera selesaikan. Cukup, jangan lanjut. Aku paham, tapi kamu harus sadar, ada hal yang tak bisa dihindari. Jangan biarkan hal buruk rusak masa depanmu. Penipu! Kalian semua penipu! Cheng Hao, kamu penipu besar! Kamu janji bertanggung jawab. Kamu janji akan menikahiku. Tapi tak menjengukku. Kenapa tak angkat telepon? Apa kamu menghindariku atau menipuku? Angkat telepon! Cepat angkat! Kak Ruyu suka film ini? Kalau suka, nanti aku cari lagi. Kita tonton bersama. Kamu baik sekali. Aku suka film seperti ini. Sudah malam. Pulang dan istirahatlah. Sucing, kamu masih hamil. Kamu naik dulu. Aku dan Kak Ruyu cocok. Kami lanjut di sini. Baik. Nikmati filmnya. Jong Shaoqin, jangan telepon aku lagi. Aku sibuk banget akhir-akhir ini. Bisa nggak kamu berhenti bersikap kekanak-kanakan? Sibuk? Sibuk apa? Sibuk nemenin teman wanita kayak Sucing? Jangan kira aku nggak tahu apa-apa. Bisa nggak berhenti cari gara-gara? Aku nggak ada waktu buat debat kusir sama kamu. Apalagi dengar omong kosongmu. Aku ada urusan lain, ditutup dulu. Cheng Hao, segini aja kesabaranmu? Zhong Shaoqin, masih kuat kamu bertahan? Aku nggak akan biarin kalian. Cheng Hao sama sekali nggak peduli sama aku dan anak. Aku nggak terima. Hubungan samar-samar kita begini, apa nggak masalah? Jangan merasa bersalah. Antara aku dan dia, sekarang cuma tinggal kewajiban. Aku ingin menjalin hubungan dengan wanita elegan dan berjiwa mulia sepertimu. Tunggu aku jelasin semua ini ke Sucing. Kita bersama secara terbuka. Setuju? Cheng Hao. Mau sama Bai Ruyu? Mimpi. Kalau aku sedih, semua orang ikut sengsara. Aku akan bikin semua orang tahu wajah aslimu. Aku akan bikin kamu bayar karena sifat playboymu. Cheng Hao, kan suka selingkuh? Akan kubantu beberkan, biar semua orang tahu pasangan brengsek kalian berdua. Aku nggak percaya kau Cheng Hao masih bisa diam saja. Akan kubuat kau rasakan juga rasa jatuh dari surga ke neraka. Zhong Shaoqin awalnya putus asa, lalu melawan. Terkadang, musuh-musuhku adalah temanku. Dan aku menunggumu. Aku tahu, lanjutkan rencanamu. Cheng Hao, kau pikir menang dalam permainan ini? Tak sadar kau yang terjebak. Sucing, reputasiku tiba-tiba hancur. Kurasa ini ulah perusahaan saingan. Kakak Ruyu, ada musuh di dalam negeri? Tidak. Aku wanita kaya, cantik, dan lajang. Bagaimana mungkin? Sucing, percayalah padaku. Hubunganku dengan Cheng Hao bersih. Aku percaya kalian. Sucing, kau harus percaya padaku. Foto-foto ini pasti buatan orang yang berniat jahat.
Sucing, kau harus percaya padaku. Foto-foto ini pasti buatan orang yang berniat jahat. Aku kenal kakak Ruyu, karena kau juga. Aku baik padanya, karena hubungan kalian berdua. Aku takkan pernah mengkhianatimu. Iya, Jangan panik dulu. Aku percaya kalian. Tapi masalah ini sudah besar. Harus dicari solusinya. Benar, masalah ini sekarang tak hanya pengaruhi kami bertiga, tapi juga seluruh perusahaan. Jangan sampai ketahuan siapa pelakunya. Kalau ku tangkap, takkan ku bebaskan? aku punya dugaan. Menurut kalian, apa ada yang memecah belah kita? Hah? Mungkin kita diam dulu. Lihat dulu langkah mereka. Oh ya, Cheng Hao, kamu tenangkan karyawan di grup perusahaan. Stabilkan suasana, ini penting. Baik, aku segera lakukan. Masalah ini sungguh besar. Tebak siapa pelakunya? Siapa lagi? Aku sengaja biarkan dia menunggu Zhong Shaoqin. Dia tak tahu aku juga menunggu. Lalu rencana ekspos kita? Dengan Zhong Shaoqin di depan, kurang seru. Tapi aku ingin lihat hari Cheng Hao jatuh. Cheng Hao akan hancur. Dia sangat jaga reputasi, tapi berhubungan dengan Zhong Shaoqin. Dia goda aku juga. Aku akan buat dia bayar sedikit demi sedikit. Dia tidak punya. Orang tuanya yang bayar. Sucing. Perusahaanku akan bangkrut. Rekan bisnisku akan putus hubungan. Aku akan terlilit utang. Berita sebesar itu pengaruhnya? Cheng Hao, jangan nakuti aku. Usaha kita bertahun-tahun, kok bisa bangkrut mendadak? Pengaruhnya kali ini besar. Kuduga yang menjatuhkanku adalah orang dekat. Menurutmu, siapa orangnya? Cheng Hao, kau curiga padaku? Aku sedang hamil besar. Bisa buat apa lagi? Dulu aku yang bantu kau meraih cita-cita. Sekarang kau bilang tinggalkan saja? Bukan itu maksudku. Aku hanya terlalu sensitif sekarang. Kuharap orangnya bukan kau. Kalau tidak, Kalau tidak apa? kalau tertangkap basah, aku pasti tidak akan membiarkannya. Cheng Hao, kau tahu sifatku. Aku tidak akan mengakui hal yang tidak kulakukan. Daripada kau mencurigai aku, lebih baik kau pikirkan siapa yang baru kau sakiti belakangan ini, atau siapa lagi yang kau sakiti. Cheng Hao, maaf. Karena hubungan kalian jadi bermasalah. Kakak Ruyu, jangan katakan lagi. Aku butuh ketenangan. Cheng Hao, jangan terlalu sedih. Ini cuma bangkrut, kan? Aku bisa bantu kau bangkit lagi. Tolong bantu aku, tolong aku. Bajingan semua. Dulu saudara-saudara denganku. Sekarang malah rebut keuntungan di belakang. Minum dulu, tenangkan diri. Saat inilah ketulusan diuji. Aku percaya suatu hari kau pasti sukses. Ini jelas ada orang yang menjebakku. Cheng Hao, jangan marah. Perusahaan bangkrut ya sudah, lupa kita masih ada kakak Ruyu. Dia, skandal asmaraku sekarang ini gara-gara dia. Karena dialah. Masih suruh aku kerja sama dengannya? Kamu yang bodoh atau aku? Dengar dulu. Dulu aku perkenalkan kamu dengan kakak Ruyu, agar kalian banyak kerja sama. Kakak Ruyu kaya. Kali ini juga karena dia, aku pikir dia pasti tak akan tolak permintaanmu. Coba ajak dia ngobrol. Mungkin dia mau bantu kita. Iya ya, kenapa aku tak kepikiran? Maaf, aku salah sangka padamu. Aku langsung cari kakak Ruyu. Cheng Hao, Suzhou curiga hubungan kita. Kakak Ruyu, hari ini aku ada hal penting mau bicara. Perusahaanku hampir bangkrut. Di pihakmu, apakah ada proyek investasi bagus yang bisa membantuku? Proyek investasi? Kenapa tiba-tiba ingat aku? Kamu tahu sifatku. Aku tak suka hubungan kita penuh kepentingan. Kamu tahu aku ambisius dalam karier. Sucing juga tak bisa membantuku sekarang. Hanya kamu yang bisa menolongku. Aku tak mau lewatkan kesempatan apapun. Aku yakin ada proyek investasi luar negeri dengan imbal hasil tinggi. Proyek apa? Pernah dengar mata uang virtual seperti Bitcoin? Ini tren baru yang sedang naik. Banyak orang sudah dapat untung besar darinya. Investasi minimalnya berapa? Aku coba dulu 500.000. 500.000? Itu sepertinya tidak mungkin. Proyek ini ROI-nya tinggi.
Minimumnya 5 juta baru bisa ikut. 500.000. Lebih baik jangan ikut. Aku bisa kumpulkan 5 juta. Bisa bantu aku sekali? Tenang, Cheng Hao. Asal uangnya cukup, pasti ku bantu kamu dapatkan. Cheng Hao benar licik seperti katamu. Awalnya bilang ada 500.000, lalu aku tipu dia seperti saranmu. Tak disangka dia benar ada 5 juta untuk investasi. Memang dasarnya Cheng Hao penuh curiga, dia tak akan mudah menaruh uangnya. Lalu sekarang dia mau investasi 5 juta. Haruskah aku setujui? Kamu harus bilang padanya, ini kesempatan langka, orang biasa jarang dapat akses seperti ini. Buat dia percaya, harus hargai kesempatan ini. Aku agak khawatir, kalau dia investasi 5 juta, bagaimana kita beri dia return? Kamu jalankan saja bagianmu, sisanya serahkan padaku. Cukup buat dia rasakan manisnya sekali, keserakahannya tak akan berhenti. Aku paham, Sucing. Besok baru aku balas Cheng Hao. Cheng Hao, ada kabar baik. Teman saya setuju investasimu. Dia setuju kamu investasi 5 juta. Tapi ini karena saya. Orang biasa tak dapat perlakuan ini. Lain kali tak bisa begini lagi. Baik, Kakak Ruyu. Kamu benar-benar penyelamatku. Akun, kata Sandi, dan cara pakai. Nanti saya kirim. Kalau ada yang tak paham, bisa telepon kapan saja. Umpan sudah siap. Siap mengail. Pantau terus Cheng Hao. Pastikan dia lihat keuntungannya. Cheng Hao, siap terima balasanku? Kakak Ruyu. Suka hadiah pilihanku? Asal kamu yang pilih. Aku suka semua. Kakak Ruyu. Investasi yang kamu sebut dulu, katanya hasilnya tinggi. Aku sudah invest 5 juta. Kapan bisa lihat hasilnya? Bukan tak percaya kamu. Atau temanmu. Cuma ingin lihat keuntungan. Ini, lihat. Lima jutaku, jadi 50 juta. Kakak Ruyu. Kamu memang pembawa keberuntunganku. Aku cinta uang, tapi lebih cinta kamu. Kamu yang pertama buatku rasa, cari uang semudah ini. Kamu penyelamat terbesarku. Cheng Hao, gimana rasanya dapat uang? Senang banget, Kak Ruyu. Sulit diungkapkan. Ilusi sampai di puncak hidup. Aku mau investasi lagi. Masih ada kesempatan? Kak Ruyu coba rasakan. Cheng Hao bilang langsung. Kak Ruyu, aku masih tak rela. Pengen usaha yang gede? Cheng Hao kan sudah kubilang. Dulu cuma coba-coba. Kalau mau ikut investasi selanjutnya, syaratnya jauh lebih ketat. Kamu harus siap. Soal dana, akan kucarikan cara. Asal ada kesempatan, aku mau coba. Setahuku, investasi malaikat putaran berikutnya, minimal 80 juta. Kuotanya terbatas, siapa cepat dia dapat. 80 juta, investasi yang sangat besar. Kak Ruyu, bisa nggak kamu bantu aku dapat peluang? Aku tak mau lewatkan ini. Cheng Hao, kamu nggak usah investasi. Harta yang kamu punya sekarang sudah melebihi orang biasa, tak terjangkau seumur hidup. Maaf, kalau 80 juta pun nggak punya, proyek ini nggak cocok untukmu. Kak Ruyu, benar-benar nggak ada cara. Ya, proyek berisiko tinggi ini, kamu tahu sendiri. Sejauh yang kusadari, tingkat pengembalian kali ini lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Kakak Ruyu, aku ingin ambil kesempatan ini. 80 juta bukan apa-apa, pasti kukumpulkan. Paling-paling aku cari pinjaman swasta. Aku percaya, keuntungannya pasti besar. Cheng Hao pikir baik-baik. Ini tidak mudah. Ingin sukses, ingin jadi orang terpandang, kesempatan ini ada di depanku, tak ingin kulewatkan. Kakak Ruyu, aku percaya padamu. Bagaimana kalau jadi 100 juta saja? Cukupkah tunjukkan kesungguhan kita dan bukti kepercayaanku padamu? Cheng Hao memang pengusaha. Berkemampuan dan berani. Kau pasti pria sejati. Aku pasti akan berusaha bantu kau dapatkan kuotanya. Syaratnya, kau harus kumpulkan 100 juta. Cheng Hao, karena kau begitu ingin masuk perangkap,
Aku tak keberatan mengantarmu ke neraka. Kakak Ruyu, kamu sudah bekerja keras. Ini uang untuk jerih payahmu, bisa untuk biaya suamimu. Terima kasih kasih kesempatan. Bisa menjatuhkan brengsek seperti Cheng Hao. Bisa dibilang berbuat baik. Tapi wajahmu pucat. Ada apa dengan bayi dalam kandungan? Akhir-akhir ini terlalu lelah, tapi tidak apa-apa. Nanti perlu ke rumah sakit untuk jaga kehamilan. Untuk urusan Cheng Hao, semua sesuai rencana. Terutama setelah 50 juta masuk, dia sudah benar-benar tergila-gila padamu. Ya. Pria egois dan cinta uang seperti Cheng Hao, cukup beri dia keuntungan besar. Dia akan datang seperti anjing. Sekarang dia pasti panik. Cara mengumpulkan 100 juta, itu jumlah besar. Anjing terpojok pasti nekat. Kita hanya perlu bersabar. Cheng Hao pasti cari cara kumpulkan uang. Kalau tidak bisa, dia akan menipu atau merampok. Bahkan mendatangi Zhong Shaoqin. Bagus sekali. Kita justru khawatir mereka tidak bisa diatasi. Cheng Hao, sebaiknya ajak Zhong Shaoqin bergabung. Tapi apakah Zhong Shaoqin mau? Dia sedang hamil. Sedang butuh uang. Bisakah Cheng Hao dapatkan? Tidak tahu. Tapi dengan sifat egois Cheng Hao, sudah sedikit teman yang mau menolongnya. Dia kini dikucilkan. Perusahaannya bangkrut. Yang bisa dimintai tolong hanya segelintir. Orang tuanya, orang tuaku, dan target kita adalah Cheng Hao. Untuk yang lain, kalau kena imbas, itu karma mereka. Nona Su benar. Kita tidak berniat jahat. Tapi kalau ada yang nekat terjun, bukan salah kita. Nona Su, permainan ini sudah mulai. Semakin tak terduga. Aku sangat menanti hari saat Cheng Hao tahu kau dalangnya. Dia sudah jatuh miskin. Hari itu akan tiba. Kakak Ruyu, terima kasih mau bergabung. Kebaikanmu ini tak akan kulupakan. Nona Su, jangan berkata begitu. Aku membantumu bukan cuma untuk uang, tapi juga karena aku melihat pesona wanitamu. Bukan cuma kita terpuruk, tapi aku yakin kau sukses. Cheng Hao tak layak untukmu. Lalu siapa yang layak? Pasti bos sejati. Bagaimana ini? Kakak Ruyu percaya padaku. Aku harus bagaimana? Kalau tak dapat uang, aku tak akan kaya. Bank tolak pinjamanku. Teman-teman menghindar. Aku tak mau hidup biasa. Zhong Shaoqin. Dia direktur keuangan grup Mashi. Sayang Shaoqin. Ini aku Cheng Hao. Maaf baru hubungi kamu. Ada hal penting ingin ku bicarakan tentang masa depan kita. Cheng Hao, akhirnya kau hubungi aku. Sudah kuduga kau mencintaiku. Aku ingin ketemu. Kita bicara langsung ya. Baik, kutunggu di rumah. Shaoqin, aku mencintaimu. Semua yang kulakukan untuk masa depan kita. Salahmu semua. Jangan bohong. Bagaimana ku maafkan kau? Diam-diam kau goda. Sucing saja tak cukup. Masih mau goda Bai Ruyu juga. Kau mau kasih rumah ke semua wanita? Bukan, Shaoqin. Dengarkan dulu. Aku bersumpah. Hanya kau yang kucinta. Lihat dirimu. Lalu lihat Bai Ruyu yang lebih tua. Pernah menikah. Aku cinta dia. Mana mungkin. Aku cuma cinta uangnya. Baru benar, Cheng Hao. Kamu harus jelaskan baik-baik. Kalau tidak, aku tak akan memaafkanmu. Shaoqin, aku melakukan ini untuk anak kita hanya berpura-pura dengan Bai Ruyu. Awalnya aku cuma ingin menguras Sucing. Tapi Bai Ruyu lebih kaya dari Sucing. Makanya aku ubah strategi. Sayang, maafkan aku ya. Sekarang aku dapat peluang bagus. Bisa berikanmu status. Bahkan anak kita pun bisa diakui. Benarkah? Apa itu? Aku kenal investor malaikat. Proyeknya ROI-nya tinggi, cuma butuh dana strategis. Berapa? 1 miliar uangku dan Sucing bisa dipinjam, kira-kira 80 juta. Masih kurang 20 juta. Hanya kamu yang bisa bantu aku. Paling 1 periode. Pasti aku kembalikan. 10 juta jual saja aku. Shaoqin, bukannya kamu direktur keuangan grup Mashi? Kamu hanya perlu ambil diam-diam. 1 bulan. Nanti aku dapat uang. Pasti aku ganti. Semua ini untuk anak kita. Tidak bisa, ini kejahatan. Shaoqin, kamu cinta aku tidak? Kalau kau cinta aku, tolong aku kali ini, ya? Bukankah kau ingin anak kita diakui dengan baik dan terbebas dari Sucing serta anak dalam kandungannya? Kalau risiko kecil ini saja kau tak sanggup tanggung. Bagaimana kita bicara masa depan?
Orang bilang, rezeki ada dalam risiko. Uang pertama kita dapat mana mungkin bersih sempurna. Kalau kali ini kau tak bantu, kita berhenti di sini. Jangan pergi, Cheng Hao. Jangan pergi. Aku sungguh cinta padamu. Kalau aku tak cinta, aku takkan hamilkan anakmu. Aku takkan pikul nama buruk ini dan tolak menggugurkannya. Cheng Hao, bisakah kau ucapkan cinta lagi? Aku Cheng Hao bersumpah seumur hidup hanya cinta Zhong Xiaoqin. Jika langgar janji ini, aku takkan dapat makam. Sepanjang hidup tak punya keturunan. Jangan ucapkan kutukan begitu. Aku percaya padamu. Xiaoqin, aku bersumpah jika berhasil, aku segera cerai Su Qing dan menikahimu. Baik, Cheng Hao. Aku lakukan. Xiaoqin, kita pasti berhasil. Cheng Hao kekasihku. Dia takkan bohongi aku. Semua yang kulakukan untuk masa depan kita. Tidak apa. Tak ada yang akan tahu. Aku percaya, Cheng Hao. Semua kesulitan hanya sementara. Pasti berhasil. Kakak Zhong, urusan sudah selesai. Yang janjikan pada kami? Tenang, kartu kalian sudah kurus di luar negeri. Kalian bisa langsung berangkat. Sukses. Uang wanita mudah dihasilkan. Zhong Xiaoqin itu benar-benar bodoh. Selanjutnya, Su Qing dan Zhong Xiaoqin saling serang. Akhirnya mereka berdua mati. Dan janin mereka. Kakak Ruyu, uangnya sudah kuhimpun. 100 juta. Bagaimana cara transfernya? Oh ya, transaksi kita ini. Jangan sampai Su Qing tahu, aku rencana lewat Swiss. Bagaimana? Bisa, tapi waktunya mepet. Kuota terbatas. Kamu paham? Aku mengerti. Wanita. Bagai pakaian. Bairuyu sekarang sudah kukuasai sepenuhnya. Tak lama lagi, Su Qing dan Zhong Xiaoqin akan kulepas. Nanti, aku cari yang muda untuk ganti. Aku sekarang sudah mulai damba hidup itu. Su Qing, 100 juta sudah masuk. Sudah ditransfer ke rekening biasa Cheng Hao. Bagus, Cheng Hao tidak tahu. Rekening biasa itu sudah diganti atas namaku, tapi uang ini belum bisa kita pakai. Tunggu sampai urusan Pak Ma selesai. Harus dikembalikan ke Pak Ma. Kenapa harus dikembalikan ke Pak Ma? Kenapa? Kita bukan penipu. Betul, Cheng Hao masih bermimpi menikahiku. Sama sekali tidak sadar. Ini adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Kasihan Zhong Xiaoqin belum tahu. Akhir Cheng Hao sudah ditentukan. Zhong Xiaoqin memang kasihan. Tapi setiap orang harus bayar atas perbuatannya sendiri. Cheng Hao, kau bohong padaku. Kapan tepatnya kau kembalikan uangnya? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Cukup. Tenangkan dirimu. Jangan lagi seperti ini. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Aku sedang hamil. Bagaimana mungkin kau mau di tengah audit perusahaan? Aku tenang-tenang saja bilang uangnya sudah kutransfer ke kamu. Semua normal di pihak Bairuyu. Tidak bisakah kau diam dan menunggu? Menunggu? Bagaimana aku bisa menunggu? Kalau kau berani bohong, aku hancurkan kau. Sayang, dengarkan aku. Aku tahu kau panik, tapi tenang dulu. Aku sedang menyelesaikan hubunganku dengan Su Qing. Kami tak ada pesta, tapi sudah menikah. Dia sekarang punya anak. Beri aku waktu. Andai dia tak punya anak, hubungan kita lebih mudah diselesaikan. Maksudmu, tanpa anak Su Qing? Kau mudah bercerai? Xiaoqin, jangan berpikir macam-macam. Setelah Su Qing melahirkan, kita pasti bersama. Maaf, Su Qing. Anakmu menghalangi jalanku. Aku ingin buat kecelakaan. Kerjakan dengan bersih. Mereka sudah punya asuransi besar. Ini baru pembuka. Setelah berhasil, pasti ada bagianmu. Hei, paham. Pak Cheng, percayakan padaku. Saya jamin tak ada yang curiga pada Anda. Aku pergi. Zhong Xiaoqin ribut lagi. Memaksa Cheng Hao memilih. Menurutmu, apa Cheng Hao akan terpojok lalu nekat?
Memang sifat Cheng Hao begitu. Zhong Xiaoqin mengira dengan kecantikan mudanya bisa memikat Cheng Hao. Tapi tahukah dia, di mata Cheng Hao cuma punya wanita dengan uang receh? Cheng Hao baru cari banyak preman. Menurutmu, dia akan celakai Zhong Xiaoqin? Cheng Hao benar-benar tak pilih cara. Tapi sebagai wanita, aku ingin ingatkan Zhong Xiaoqin. Gila. Tolong. Anakku. Ibu Zhong Xiaoqin, janin dalam kandungan ibu tidak tertolong. Harap ibu kuat, jaga baik-baik kesehatan. Tidak mungkin anakku hilang. Aku kehilangan segalanya. Pasti Sucing. Pasti Sucing hancurkan aku dan anakku. Gawat, Cheng Hao tabrak Zhong Xiaoqin. Jangan-jangan dia kira kau yang lakukan? Apa hubungannya denganku? Ini ulah Cheng. Dia harus cari dia. Mungkinkah karena aku yang telepon dia? Mungkin sudah kunjungi Zhong Xiaoqin? Sudah, waktu itu dia sedang mengamuk. Justru saat seperti ini, kita harus kunjungi dia. Semakin lama, dia makin terperangkap pikiran. Jangan, aku takut dia celakai kau. Biarkan aku pergi. Tidak, aku harus pergi sendiri. Baiklah. Sejauh apakah kau datang untuk menertawakanku? Nona Zhong, kau dulu kan hebat. Suruhku serahkan Cheng Hao. Kenapa sekarang begini? Sujing, jangan lancang. Kau celakakan anakku. Aku danmu takkan berdamai. Kalau aku sungguh mau celakakanmu, kau takkan cuma kehilangan anak. Kau juga cukup pintar. Coba pikir, siapa yang celakakanmu? Maksudmu apa? Apa maksud perkataanmu? Aku tak punya anak. Sucing, kau pun tak pantas punya. Baru itu adil. Kita berdua sama-sama dibuang. Tenang dulu. Cheng Hao malah jatuh cinta pada sahabatmu. Tenanglah. Kita semua kalah. Sucing, kita semua kalah. Aku celakakanmu. Aku pun tak mau hidup lagi. Mari mati bersama. Cing-cing, cing-cing. Dokter, perawat. Kau mau apa? Berani kau dorong dia? Kalau bukan dia, aku laporkan kau ke grup sekarang. Kumohon, aku tak mau mati. Kau pantas di dalam seumur hidup. Kalau bukan dia, kau kira aibmu itu takkan diketahui grup. Entah kau naif atau bodoh. Berkhianat pada perusahaanmu untuk pria brengsek. Tidak mungkin, Sucing. Sucing, mana mungkin dia bantu aku? Dialah yang mau hancurkan anakku. Kamu sudah lama bersama Cheng Hao. Masih tak paham sifatnya. Kamu kira dia akan menahanmu dan anak dalam kandunganmu? Cheng Hao takkan bohong padaku. Aku sangat percaya padanya. Aku takkan sampai menyakiti Sucing dan anakku sendiri. Cheng Hao berjanji akan menikahiku. Aku sangat percaya padanya. Tenang, anaknya baik-baik saja. Nak, kau bikin ibu kaget setengah mati. Sejauh maafkan aku. Aku bisa bantu kamu lawan Cheng Hao. Aku bersumpah. Cheng Hao bilang padaku, kalau kamu tidak ada dan anak dalam kandunganmu, dia akan menikahiku. Tak kusangka dia ingin kita mati. Dia benar-benar sampah masyarakat. Aku akan melapor ke polisi. Aku akan buat dia di penjara. Jangan buru-buru laporkan. Kamu punya bukti?
Relakah kau hanya membuat Cheng Hao masuk penjara begini? Cheng Hao itu licik. Aku memang tak punya bukti dia langsung menghasutku. Tapi dia menyuruhku berbuat banyak kesalahan. Dia suruh aku mencuri uang perusahaan. Dan juga aku... Aku tahu, tapi selama kita dua wanita bersatu, pasti bisa menjebloskan Cheng Hao. Sekarang ceritakan semua yang kau tahu padaku. Baik. Pak Man, Nona Su sudah datang. Silakan masuk. Pak Ma, hari ini aku datang ingin minta bantuan lagi. Saya ingin pinjam 20 juta lagi dari Anda untuk melunasi utang perusahaan Anda. Apakah Anda datang karena urusan Zhong Xiaoqin? Saya tahu yang dia lakukan. Saya tidak melapor ke polisi atas pertimbangan saya sendiri. Saya harap Anda bisa memaafkan Zhong Xiaoqin. Saya datang hari ini khusus untuk hal ini. Saya harap Anda bisa memaafkan Zhong Xiaoqin. Saya memang datang hari ini untuk ini. Katakan. Zhong Xiaoqin menyalahgunakan 20 juta dari grup Mashi, dihasut oleh Cheng Hao. Sekarang dia sudah menyesal. Saya harap Anda memberinya kesempatan. Saya sudah tahu soal ini. Anda tahu? Sistem pemantauan keuangan grup sudah lama memperingatkan arus dana yang tidak normal ini. Alasan saya tidak langsung melapor karena saya menunggu. Menunggu apa? Menunggu Anda datang menemui saya. Saya juga sedang menyelidiki Cheng Hao. Dia tidak hanya menipu Zhong Xiaoqin, tapi juga berencana gunakan perusahaan bodong untuk menguras pinjaman grup Mashi. Apa? Cheng Hao terlalu berani. Tapi saya lebih ingin tahu, Nona Su, Anda sudah mengatur lama. Sejauh mana perkembangannya? Cheng Hao sedang masuk ke perangkap yang saya siapkan untuknya. Saya perlu Anda bantu dua hal. Katakan. Pertama, saya mohon jangan tuntut Xiaoqin secara hukum. Biarkan dia bantu aku serangan terakhir. Kedua, saya ingin gunakan pengaruh bisnis Anda untuk bongkar kejahatannya di depan umum saat Cheng Hao paling jumawa. Bisa. Secara resmi, Cheng Hao langgar batas grup Mashi. Secara pribadi, ayahmu penyelamat nyawaku. Bantuan ini pasti ku bantu. Semoga kerjasamanya lancar. Semoga kerjasamanya lancar. Pak Cheng, saya tuan rumahmu, Lao Zhao. Masih ingat saya? Ada perlu apa? Tidak ada apa-apa. Saya ingat istrimu Su Ching. Saya punya kontaknya. Tidak ada maksud lain, hanya ingin bicara kerjasama. Kerja sama apa? Apa maksudmu? Saya lagi kekurangan uang. Ingin minta uang darimu. Kau ancam aku? Tidak, tidak. Aku yakin kau tak berani beritahu Su Ching. Kau pikir aku tak akan lapor polisi? Pak Cheng, jangan buru-buru. Lihat ini dulu. Apa maumu? Maksudku sederhana. Hanya ingin minta uang. Aku beri. Halo, datang ke rumah teh. Bantu aku bunuh dia lagi. Bantu aku bunuh dia lagi. Seperti biasa saja. Tenang, aku tangani. Dengar Cheng Hao mau cari preman untuk bunuh mantan tuan rumahmu. Tuan rumah, aku ingat dia dan Cheng Hao tidak ada dendam. Dia melihat Bai Ruyu dan Cheng Hao bersekongkol memeras uang. Dia takut dibenci Cheng Hao, lalu memutuskan untuk membunuh mereka. Kenapa kita tidak dorong dia, lalu tangkap basah? Maksudmu? Bai Ruyu aktris yang kucari. Aku khawatir dia ketahuan. Daripada menunggu Cheng Hao tahu, lebih baik kita teruskan sandiwara ini. Bos kami ingin kau bantu mainkan sandiwara. Kalau jelek aktingnya, nyawamu bisa melayang. Aku mau, aku mau. Ini Su Ching. Bos kami suka dia. Kau harus memisahkan dia dan suaminya. Aku paham, aku paham. Aku jamin tugas selesai. Karena kau kooperatif. Aku kasih tahu rahasia. Ada yang mau bunuh kau. Tolong. Ada masalah, cari polisi. Kalau minta kami bantu, kau harus bayar harga.
Masalah sudah kuselesaikan. Cheng Hao, apa yang kau sembunyikan? Bukankah kita yang paling dekat? Kenapa tak kau beritahu yang sebenarnya? Atau jangan-jangan kau mendekatiku demi uangku? Kenapa kau pikir begitu? Kita kenal lewat Sucing. Tapi perasaanku padamu tulus. Hah, bagaimana aku percaya? Buktikan dengan menikahiku. Bagaimana kalau kasih aku rumah saja untuk membuangku? Cheng Hao, aku bukan wanita lain. Kalau kau tak cinta aku akan pergi ke luar negeri. Jangan pergi, Kakak Ruyu. Aku cinta kamu. Kasih aku waktu. Aku pasti putus hubungan dengan Sucing dan Dong Xiaoqin. Aku mau mandi. Lakukan sesuai rencana semula. Ingat pesan kami. Kau tahu harus bilang apa? Percayakan padaku. Nona Su, tenang, tugas pasti selesai. Nanti aku cari Cheng Hao dan ungkap di depannya kalau ini semua ulahmu. Kalau gagal, Tidak akan. Cheng Hao, temani aku ke rumah teh itu. Xiao Su, uangnya kurang banyak? Janjinya lebih banyak. Bisa tambah sedikit? pelan, jangan berlebihan. Uang ini sudah banyak. Kalau kerjamu bagus, kau dapat untung lebih. Ternyata Sucing tahu urusan kita. Bagaimana? Tenang, aku ada cara. Sucing bayar berapa? Untuk memfitnah kita? Apa yang kau tahu? Katakan semuanya. Cheng Hao, bagaimana kau tahu? Aku tak bisa bicara sekarang. Kalau aku bicara, Sucing dan teman-temannya takkan biarkan aku. Maksudmu, foto-foto ini semua perintah Sucing? Dia yang suruh kamu mengintai kami? Semua ini ulah Sucing, semua diatur olehnya, dia bahkan bilang mau cari orang untuk menghancurkan Bai Ruyu. Bagaimana Sucing mau menghancurkanku? Bagaimana bisa Sucing seperti ini? Dia begitu jahat. Padahal aku selalu menganggapnya saudari. Bagaimana dia bisa demi seorang pria gunakan cara rendahan seperti ini? Berdiri, jangan pukul aku. Ini semua Sucing. Aduh, sakit. Uang ini susah dicari. Pergi kau. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Kulihat sekali, kupukul sekali. Pergi. Aku pergi. Kak Ruyu, baru sekarang aku sadar kau satu-satunya wanita baik di antara mereka. Seharusnya aku sadar lebih awal. Sucing tahu hubungan kita. Pasti akan balas dendam. Tak kira dia begitu licik dan keji. Cheng Hao, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah tak sanggup menghadapi Sucing. Lagi pula ini salah kita. Bagaimana kalau aku beri Sucing sejumlah uang agar dia menyerahkanmu padaku? Aku sangat takut kehilanganmu. Jangan begitu, aku sakit hati. Semakin Sucing paksa kita pisah, semakin aku yakin pada Bai Ruyu. Cheng Hao, bencilah. Semakin kau benci, semakin banyak kesalahanmu terbongkar. Emas turun drastis. Berita negatif terus beredar. Kalau kali ini kalah? Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku harus menang. Kakak Ruyu, tentang emas yang kamu sebut dulu, ada perkembangan besar di pasar saham. Aku dengar kabar buruk. Aku khawatir ini jebakan. Cheng Hao, lupa keuntungan terakhir? Proyek yang menguntungkan, hanya sedikit yang bisa dapat. Kakak Ruyu, kamu salah paham. Bukan tidak percaya kamu, tapi setelah kejadian dulu, aku khawatir. Khawatir apa? Cheng Hao, yang kulihat hanya ketidakpercayaanmu. Aku sungguh mencintaimu, mau mengajakmu cari uang. Tapi kamu harus paham. Kaya dari risiko. Aku benci pria pelin-pelan. Kalau kamu tidak mau ambil risiko sedikit pun, ya sudah. Aku percaya kamu. Kamu benar. Cheng Hao sedang selidiki proyek investasi itu. Dia dengar kabar buruk. Yang bisa sukses dari nol, mana ada yang bodoh? Belakangan pasar emas naik pesat. Jujur, aku juga optimis dengan pasar emas. Mari beri dia info internal. Maksudmu? Bantu sebarkan info internal perusahaan. Belakangan, perusahaan kami berencana investasi emas. Mungkin ada aksi besar. Ya, yang dipegang Nona Bai Ruyu itu. Cheng Hao kini tahu info internal perusahaan kita, pasti tertarik. Menurutmu dia bakal apa? Dia akan hilangkan semua keraguan. Terima kasih. Ma Huayun mau investasi proyek ini. Ternyata rumor sebelumnya salah. Aku pasti kaya. Halo Kakak Ruyu. Cepat lihat berita
Grup masih mau investasi proyek ini. Artinya investasiku dulu tidak salah. Kau memang pembawa keberuntunganku. Sekarang kau percaya padaku? Percaya, percaya. Aku langsung transfer 100 juta padamu. Uangnya ke rekening yang kutentukan, sama seperti sebelumnya, seperti biasa. Cheng Hao masuk perangkap. Sukses. Dengan uang ini, Bai Ruyu, peranmu hampir selesai. Nanti aku transfer uang besar padamu. Dengan uang ini, kau tak perlu khawatir biaya pengobatan suamimu. terima kasih Sucing, kau yang menyelamatkanku, menyelamatkan nyawa suamiku. Kita saling memilih. Tinggal satu langkah terakhir. Kakak Ruyu, aku suka padamu. Sungguh royal. Walau kini aku tak bebas. Tapi aku ingin belikan cincin berlian ini. Nanti saat investasi kita cair, aku pasti buatkan pernikahan termegah. Buktikan pilihanmu tak salah. Ganti topik, Cheng Hao, aku sangat sedih. Ada apa? Aku menyesal mengganggumu. Aku sangat benci diriku sekarang. Meski tahu kau dan Sucing belum bercerai, aku tak tahan cemburu. Oh, begitu rupanya. Aku bisa bercerai demi kamu. Tapi kalian sudah bersama bertahun-tahun, kau juga masih berhubungan dengan wanita lain, dan hatiku selalu merasa tak enak. Aku takut kau bilang aku picik. Aku tak suka priaku menyimpan wanita lain di hatinya. Antaraku dan Sucing sudah lama tak ada perasaan. Hanya takut bicara akan ganggu rencana. Kalau kau khawatir, sekarang juga bisa ku telepon Sucing untuk minta cerai. Aku keluar tanpa harta. Lagi pula yang kutinggal untuknya cuma utang. Kau tidak bohong, kan? Lebih tulus dari emas. Aku Cheng Hao demi kamu, apapun bisa kulakukan. Sucing, kita sudah selesai. Cepat tanda tangani. Aku tunggu untuk menikah lagi. Cheng Hao! Apa maksudmu? Maksud apa? Aku batalkan pernikahan. Aku jatuh cinta pada Bai Ruyu. Aku akan menikahinya. Cheng Hao! Apakah kau masih pria sejati? Apakah aku pria atau bukan? Bukannya kau yang paling tahu. Cepat tanda tangani. Aku buru-buru bayar utang. Tidak tahu malu, jangan ganggu Mama. Kenapa aku merasa Mama sama sekali tak sedih? Cheng Hao, tanda tangani kontrak ini, atau kita tak bercerai. Aku tanda tangan. Dah. Cheng Hao, percaya tak mengkhianatiku akan kena karma? Karma, Cheng Hao ini hanya percaya uang. Uanglah yang terbaik. Serba bisa. Sucing, nikmatilah hidup sengsaramu. Cheng Hao, kau pisah karena anak? Aku tak mau pisah. Aku sedang memulihkan tubuh. Beri aku 1 bulan lagi, aku bisa hamil lagi. Zhong Xiaoqin, kau sekarang membosankan. Seorang wanita hanya ingin mengikat pria dengan anak. Apa menariknya? Aku sekarang hanya jemu padamu. Tak ada suka. Jemu. Tak suka. Kartu mahar itu palsu? Kau bilang cinta menikahi aku hanya untuk tubuh mudaku? Kau selingkuhan. Jujur, dulu aku suka kau muda, kau cantik, memberimu uang. Aku juga keluar uang sungguhan. Sekarang anak hilang, itu juga salahmu. Kebetulan aku temukan cinta sejati. Jangan hubungi aku lagi. Cheng Hao, kau begitu kejam padaku karena Bai Ruyu? Cheng Hao, kau bukan manusia. Kalau mengutukku bisa membuatmu bahagia, silakan. Jalan kita berpisah.
Kak Sucing, aku sudah ikuti skenarionya. Cheng Hao ku buat berputar-putar. Dia pikir aku masih merindukannya. Selamat Zhong Xiaoqin. Jauhilah aku. Aku juga akan bercerai. Zhong Xiaoqin dan Cheng Hao sudah putus. Cheng Hao sedang bermimpi menikahi wanita kaya. Selanjutnya bagaimana? Sekarang biar dia rasakan rasa dari surga ke neraka. Sekarang transfer semua uangnya. Jangan tinggalkan sepeser pun. Aku paham. Sucing, terima kasih bantu kami. Kak Sucing, lupakan semua dendam. Terima kasih sudah selamatkan aku. Kalau bukan kakak, aku mungkin sudah ditipu Cheng Hao sampai tulang belulang habis tak bersisa. Mari rayakan hidup baru kita. Kak Ruyu, ku dengar operasi suamimu sukses. Xiaoqin juga sadar, mau memulai baru. Aku juga lepas dari penderitaan. Mari bersulang. Semoga kita jalani hidup yang kita inginkan. Uangnya sudah habis. Cheng Hao belum tahu. Ini hutangnya pada kami, masih jauh dari cukup. Aku akan buat dia kehilangan segalanya. Nona Sus, semoga kedatangan kami tidak mengganggu kalian. Silakan duduk. Acara penting begini. Mana bisa tanpa Pak Ma dan Syamo? Sucing, ayo kita minum. Pak Ma, aku... Aku mau ke toilet. Aku juga. Cepat, cepat. Sayang, kau benar-benar pengertian. Cantik, baik lagi padaku. Aku Cheng Hao bersumpah, seumur hidup hanya mencintaimu. Sudahlah. Antara kita tak perlu banyak kata. Ya sudah sayang, kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Nanti aku bawakan makanan enak. Pergilah, pekerjaan penting. Aku baik-baik saja. Oh iya, ayahku bulan depan mau datang, mau bahas soal acara pernikahan. Kalau gitu aku pergi dulu. Tunggu. Aroma ini bukan dari tubuhku. Maaf, aku terlalu gegabah. Tak apa, Pak Ma pasti paham. Bolehkan aku dengar cerita kalian? Kapan Pak Ma jadi suka gosip? Tergantung gosip siapa. Aku dan dia, Ini makanan favoritmu. sayang kok cuma beli satu? Ah, nggak apa-apa. Hemat sedikit. Sucing paling suka begini. Sebentar lagi pasti kirim uang. Gak apa-apa, cerita saja ke aku. Akan ku bantu semampuku. Kamu suamiku. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Enggak. Dasar penakut kau. Aku bercanda. Orang-orang biasanya mengincar orang kaya. Kamu punya uang. Aku transfer 35.000, bayar dulu sewa rumahmu. Terima kasih sayang. Aku tak boleh menangis. Perusahaan Cheng Hao sudah rugi besar. Tahan sebentar lagi. Ibu, semangat. Aku akan segera lahir untuk melindungimu. Ada apa yang mendesak? Saham-saham, ada yang ingin membuat kita bangkrut. Tenang, aku yang urus. Sudah siap. Baik, aku coba sekali ini. Kalau kalah, aku tak tanggung jawab. Wah, gila sekali. Memang Dewi Sukami. Sekarang juga segera tutup posisi. Pak Ma, kita baru untung 50 juta. 50 juta dalam 2 jam. Aku siapkan 30 juta lagi untukmu. Pak Ma, uang ini sungguh tak bisa aku terima. Anda lihat dulu ini. Zhong Xiaoqin sebagai direktur keuangan bisa sebodoh ini. Ini akan ku handle. Cing-cing. Kamu membantuku sangat besar. Mari kita rayakan
Cing, kamu sudah bangun. Setelah hamil jadi mudah lelah. Aku akan menghancurkan nama baik Cheng Hao. Dia berani ikut campur di perusahaan kami. Sudah pasti urusan ini tak akan selesai begitu saja. Ada ide bagus? Aku mau adakan pertemuan terima kasih investor emas. Kita nantikan kehadiran Cheng Hao di depan semua media dan kalangan bisnis untuk manfaatkan momentum. Ide bagus. Dia sedang panik dan mencoba segala cara. Tapi aku butuh kamu sediakan banyak bukti langsung Cheng Hao menyewa pembunuh agar kita bisa membuatnya jatuh terhina. Baik, kita bagi tugas. Kali ini, Cheng Hao tidak bisa kabur. Selesai. Semuanya selesai. Bairuyu kabur membawa uang. Aku harus hubungi orang itu. Aku harus hubungi orang itu. Bairuyu, jangan sampai ku tangkap kau. Aku takkan biarkan kau lolos. Siapa? Halo, apa ini Tuan Cheng Hao? Kami dari Komite Mata Uang Virtual. Kami mengundang Bapak untuk menghadiri pertemuan terima kasih investor emas. Bapak adalah investor terhormat. Ya, baik. Aku akan datang. Nasib belum berakhir. Meski sedikit peluang, akan kucoba. Selamat datang. Ini pertemuan terima kasih investor emas yang diadakan grup Mashi. Hari ini, di sini, saya akan mengungkap sebuah kebenaran penting. Nona Zhong Xiaoqin ini pernah menjadi direktur keuangan grup kami. Belum lama ini dia dijebak penjahat hingga mengalami keguguran, ditipu pria dengan dalih pernikahan, melakukan penggelapan dana perusahaan, akhirnya menanggung utang badan hukum yang besar. Cheng Hao, pria seperti ini tak pantas berada di dunia bisnis kita. Bukan aku, tapi Zhong Xiaoqin, dia bendahara perusahaanmu. Semua ini dia transfer sukarela padaku. Jangan pura-pura. Kau pikir semua yang kau lakukan tak ada celah? Lihat, ternyata dia. Alasan aku bisa menemukan hal ini hari ini berkat seseorang. Dia adalah dewi bisnis yang pernah berjaya. Nona Sus. Hadirin sekalian, hari ini aku membongkar Cheng Hao. Bukan hanya karena Cheng Hao menipu harta Nona Zhong, tapi juga karena dia menipu banyak orang. Sepengetahuanku, Cheng Hao demi uang tak memilih cara sampai menyuap preman, menyebabkan Nona Zhong keguguran. Bahkan, Suzhou, kau dan Ma Huayun berkomplot ingin mencelakaiku. Cheng Hao, keberadaanku di sini adalah buktinya. Aku akan membuatmu membayar atas pengkhianatanmu. Lihatlah semua. Ini rekaman telepon Cheng Hao menyuap preman dengan sengaja merencanakan pembunuhan Nona Zhong, menyebabkan Nona Zhong keguguran. Cheng Hao, kau tamat. Pengawal, bawa Cheng Hao pergi. Serahkan ke polisi. Sucing, aku tahu salah. Aku salah. Sucing. Siapa yang waktu muda tak pernah jatuh cinta pada pria brengsek? Aku baik-baik saja, cuma terlalu senang. Masa depan akan lebih baik. Cing, perlu pelukan? Tak perlu. Benarkah? Suamiku benar-benar sudah sadar? Bagus, selamat. Kalau begitu suamimu segera bisa pulang. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk mulai lagi. Mulai sekarang, urusan Nona Su dan Nona Xia adalah urusanku, Bairuyu. Bersulang. Cing, kudengar kau akan buka lagi perusahaan investasi. Aku mau investasi padamu. Terima kasih. Suamiku pulih dengan baik. Kedepannya, aku bisa fokus sepenuhnya ikutmu. Selamat bergabung. Kakak Sucing, Cing, Terima kasih. sejak hari itu kau selalu menghindariku. Apa ada yang kurang dariku? Sekarang aku punya karier sendiri. Dan aku punya bayi. Sucing, perasaanku padamu lebih dari sekadar kagum. Bisakah kau beri aku kesempatan untuk mendekatimu dengan terbuka? Jangan-jangan mau
Cepat ke rumah sakit, mau melahirkan.